berbagai kebijakan yang kita keluarkan ini semuanya masih dalam konteks PSBB sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan PT mengenai PSBB itu sendiri. Namun kan yang terjadi kasusnya kan sangat dinamis sekali. Kita tadinya juga tidak menghitung betul kalau ada varian baru yang sekarang sudah betul-betul harus kita antisipasi. Juga penambahan kasus di akhir Desember ini yang luar biasa. Beberapa kondisi yang lain juga tingkat keterisian rumah sakit, BOR, bed occupancy ratio yang juga sudah beberapa daerah di atas 70%. Kita evaluasi semuanya sehingga beberapa kebijakan kita merespon beberapa kondisi perkembangan terakhir di lapangan. Jadi di dalam pengaturan kembali pembatasan kegiatan ini kita hitung betul mengingat karena seperti ketersediaan tempat tidur untuk isolasi dan ICU. Kemarin kita sudah terbitkan kebijakan, kita minta Pak Menteri Kesehatan misalkan kaitannya dengan kapasitas rumah sakit yang selama ini hanya sekian persen yang disiapkan khusus untuk tempat tidur untuk COVID. Nah, kemarin sudah diputuskan kita tingkatkan di masing-masing rumah sakit 30% dari total kapasitas misalnya, sehingga akan meningkatkan kapasitas yang ditujukan untuk penanganan COVID-19. Dengan demikian kita berharap bornya akan lebih rendah. Kondisi yang lain kita analisis mengenai masalah kasus aktif, tingkat kesembuhan, kemudian tingkat kematian. Harus kita akui memang tingkat kesembuhan kita jauh lebih baik daripada tingkat kesembuhan global. Kita sudah 82% lebih. Namun kematian kita juga masih sedikit lebih tinggi daripada yang global. Demikian juga kasus aktif. Nah, hal-hal ini yang mendorong kita kemarin memutuskan melakukan pengaturan kembali pembatasan kegiatan masyarakat tadi, merespon berbagai dinamika perkembangan kasus tadi. Nah, karena selama ini pengalaman akan lebih efektif kalau itu di tingkat mikro kebijakannya, makanya kita fokus langsung ke daerah-daerah. Intinya malah di daerah kabupaten dan kota. Nah, kemarin sudah kita hitung dengan 4 parameter itu, kita berharap daerah-daerah nanti akan menyesuaikan. Mulai dari parameter mengenai kasus aktif. Daerah yang kasus aktifnya di atas nasional nanti akan kita minta melakukan pembatasan kegiatan tadi. Kemudian tingkat kematian, kalau melebihi nasional juga harus melakukan pembatasan. Demikian juga mengenai tingkat kesembuhan. Kalau di bawah nasional juga termasuk yang daerah yang nanti harus melakukan pembatasan. Juga yang parameter keempat mengenai bed occupancy ratio tadi, kalau bornya di atas 70%, itu juga warning, sehingga mereka juga harus melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, tujuan utamanya nanti pasti untuk pengendalian kasus COVID-19. Parameternya apa saja? Pasti adalah pengendalian dari si penurunan kasus aktif tadi, kemudian juga peningkatan tingkat kesembuhan, penurunan tingkat kematian, dan juga penyediaan untuk tempat tidur untuk isolasi dan ICU tadi. Demikian Mbak Christine.